He's coming soon. Shalom Aleichem Kafirim, masih bersama dengan saya Gembala Yifta Mulyanto dari Yehudila Yahwi Kopeng. Hari ini saya akan menyampaikan Dafar Elohim di tengah situasi bangsa ini, di tengah situasi keadaan kita ini yang mengalami mara atau artinya pahit. Oleh sebab itu saya beri judul Dafar Elohim kita kali ini adalah pahit. Tetapi bagaimana pahit itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis buat kita. Di dalam kitab suci saya akan bacakan di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya 22 sampai dengan 26. Demikian Dafar Elohim buat kita semua. Mose menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Suf, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Mose berseru-seru kepada Yahwe, dan Yahwe menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahwe ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Yahwe mencobai mereka. Firman-Nya atau dafarnya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu dengan perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun, manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mitsraim. Sebab aku, Elohimmu lah yang menyembuhkan engkau." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahwe, kita sudah membaca Dafar Elohim, sebuah kisah di mana bangsa Israel baru saja keluar dari Laut Suf, dan mereka berjalan selama 3 hari lamanya dan sampai di padang gurun Sur, tetapi tidak menemukan air. Saudara bayangkan, saya yakin bahwa kita semua adalah anak-anak Elohim. Ya, sudah seringkali kita melihat, bahkan kita merasakan dan kita memperoleh mujizat dari Tuhan. Tapi seringkali pula bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu muncul di antara kita saat menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saudara bayangkan bahwa orang Israel waktu di Mitsraim melihat keajaiban yang Tuhan buat, sampai dilakukan oleh orang Mitsraim. Selama 10 tulah itu dilakukan oleh Bapak Yahwe, orang Israel melihat dengan mata mereka. Bahkan saat mereka dikejar-kejar oleh orang Mitsraim dan sampai di Laut Suf, saudara. Dan disitulah pertolongan Bapak Yahwe nyata, dengan laut itu terbelah dan mereka menyeberangi melewati tanah yang kering. Begitu keajaiban mujizat terjadi. Tetapi apakah yang terjadi, saudara, saat orang Israel dia masuk ke padang gurun Sur dan mereka tidak mendapatkan air, mereka sudah bersungut-sungut kepada Mose dan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, saudara. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah orang Israel juga tahu bahwa perjalanan mereka itu masih sangat panjang? Bahkan kalau kita baca sampai 40 tahun ke depan mereka baru sampai tanah perjanjian. Begitu lama jauhnya. Sedangkan kita yang saat ini menghadapi situasi yang seperti ini, kita juga nggak tahu kapan waktu ini akan berlalu. Tapi satu hal, bahwa saya sangat yakin bahwa di Indonesia ini banyak anak-anak yang takut akan Elohim, sehingga doanya pasti didengar oleh Tuhan, didengar oleh Bapak Yahwe, didengar oleh Yeshua, sehingga lawatan itu akan terjadi buat bangsa dan negara ini, sehingga keselamatan dan perlindungan buat bangsa ini nyata buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahwe, apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang seperti ini, saudara? Seringkali saya melihat di sosial media banyak orang yang kita disuruh untuk stay di rumah, tinggal di rumah. Sehingga kalau ada orang yang jalan keluar kemanapun,
Sehingga orang mudah berkata, kenapa nggak taat, kenapa nggak takut? Sehingga orang yang ada di luar itu merasa terhakimi. Dan sedangkan orang yang di luar, dia berkata, saya membutuhkan banyak biaya, saya membutuhkan kebutuhan uang, anak istri saya harus makan, saya harus bekerja. Sehingga satu dengan yang lain saling tuding. Apa yang harus kita lakukan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan? Pesan ini khusus buat anak-anak Elohim, anak-anak Bapa Yahweh yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi justru kita saling mendoakan. Jikalau suamimu saat ini sedang keluar karena pekerjaan yang harus dituntutnya, doakan suamimu. Saat istrimu juga bekerja atau berdagang, doakan istrimu supaya perlindungannya nyata. Tetapi saya tetap menganjurkan, jikalau engkau memang sudah bisa untuk stay di rumah, lakukanlah, itu jauh lebih baik, supaya kita tidak mengalami hal yang tidak pernah kita inginkan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang diterima oleh orang Israel sama dengan yang kita rasakan saat ini, yaitu justru saat ada masalah, orang saling bersungut-sungut, saudara, satu dengan yang lain, karena tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Yang kedua, yaitu mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tugas kita saat ini adalah saling mendoakan. Kita berdoa buat bangsa ini, kita berdoa buat pemimpin kita, kita berdoa buat para dokter yang menangani rumah sakit, siapapun mereka. Kita doakan mereka supaya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Sehingga sekalipun mungkin kita tidak ambil bagian dengan yang lain, menyebarkan berita-berita yang penting, tetapi paling tidak doa kita yang tidak pernah dilihat orang itu bermanfaat buat orang lain. Jauh lebih bagus kalau kita saling berdoa satu dengan yang lain. Begitu juga saat orang ada di rumah, doakan mereka supaya kebutuhan ekonomi mereka tercukupi. Doakan jemaat yang kita layani, doakan gembala yang kita layani, doakan pelayan yang kita layani, doakan dokter yang kita layani, para perawat yang melayani, doakan pemimpin bangsa ini, sehingga mereka tetap mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Bukan saling menyalahkan, bahkan memberikan berita-berita yang tidak benar yang semakin menakutkan. Yang kedua selain itu lakukan adalah berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Bapa Yahweh, berserulah kepada Yesua. Pasti Dia yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga di situ dikatakan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik kalau kita mau berseru dan berdoa. Di dalam kitab 2 Difri Hayamim 7:14, saat kita mau kembali kepada Elohim, berseru dan memanggil namanya, kita tersupah bertobat, maka Bapa Yahweh pasti memulihkan bangsa dan negeri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, selanjutnya adalah yang kita lakukan, lemparkan kayu. Artinya apa, saudara? Saat Mose melemparkan kayu, itu artinya lemparkan beban kita, lemparkan permasalahan kita kepada siapa? Kepada Elohim. Sehingga ketakutan kita, kekhawatiran kita, kepahitan kita akan menjadi sesuatu yang manis, yang menguatkan kita, menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi lega, karena beban kita sudah kita lemparkan. Justru tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kengerian, tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita khawatir, saudara. Tetapi kita harus lebih sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Setelah kita tahu itu, yang pertama yang kita harus lakukan, perhatikan pada ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, banyaklah berdoa, banyaklah baca firman, banyaklah baca daftar Elohim, supaya imun tubuh kita semakin kuat, supaya doa kita semakin luar biasa. Doakan jangan hanya orang yang satu roh dengan saudara, yang satu iman, keluarga saudara, tetapi doakan semua orang yang saudara kenal. Bahkan bangsa Indonesia ini, dari presiden sampai aparatur yang paling rendah sekalipun, tetap kita doakan supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Di garda yang paling depan kita doakan, saling mendoakan, bukan saling menyalahkan, tetapi saling sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh saya, selain kita berseru kepada Elohim, saudara, lakukanlah yang benar di matanya, mulai bertobat tersupah. Lakukan yang benar, bukan yang salah. Lakukan yang baik, bukan yang jahat. Mulai kita bertobat, berbalik. Mungkin selama ini adalah waktunya untuk kita kembali datang kepada Elohim.
Dan selain itu saudara, pasang telinga kita baik-baik untuk selalu mendengarkan suara Yahweh Elohim kita, mendengarkan suara Yeshua Mashiach. Dan Yeshua sudah katakan saudara, apa yang harus kita takutkan, apa yang harus kita khawatirkan. Karena Yeshua telah berfirman di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saat saudara khawatir hari ini, saat saudara takut hari ini, datanglah kepada Yeshua. Yeshua akan memberikan imun tubuh kita yang maha luar biasa, memberikan kekuatan kembali. Sekali lagi, doakan orang-orang yang di luar, jangan saling menyalahkan. Jikalau engkau ada di tempat ini, saudara bisa berdiam diri di rumah. Dan itu pesan juga buat saya, buat kita semua. Lebih baik kita diam selama kita masih bisa. Tetapi jika tidak, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Doakan orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang berada di depan. Saling mendoakan, itu jauh lebih dahsyat, luar biasa. Dan saat ini saya akan tutup daftar Elohim, supaya setiap kepahitan, kekhawatiran kita, ketakutan kita berubah menjadi sesuatu yang manis bagi kita. Adalah kita akan saling berdoa. Saya akan berdoa buat saudara supaya kekhawatiran, ketakutan kita menjadi sesuatu yang besar. Karena kekhawatiran itu justru menurunkan imun. Tetapi kalau kita kekuatan kita sungguh-sungguh, maka akan menambah imun tubuh kita. Di dalam kitab Misrai pasal 24 ayat 10 yang berbunyi, Hitrapita biyom syara sarkokeka, yang artinya jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kitab suci ajarkan jangan pernah tawar hati, supaya tidak kecil kekuatan kita, tetapi justru kita berani menghadapi dengan penuh doa dan penuh kesungguhan hati dalam daftar Elohim. Maka saya yakin imun tubuh kita, kekuatan kita akan muncul kembali. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, buat kita semua yang melihat YouTube, melihat video ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kita akan berdoa. Baru ata Yahweh Elohinu melha olam, baru ata Yahweh Elohinu melha olam, besem Adonai Yeshua Mashiach berruah kodes gila olam faed. Bapa, kami memohon belas kasih yang daripadamu untuk bangsa negara ini, bahkan seluruh dunia yang saat ini menghadapi banyak kekhawatiran, ketakutan. Tetapi hari ini satu hal yang penuh dengan kerendahan hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Kami mau benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Bapa. Kami mau tersufa, kami mau bertobat, kami mau saling mendoakan, tidak saling menyalahkan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kini. Tuhan berikan keberanian, berikan kekuatan yang luar biasa, perlindungan yang sempurna buat para pemimpin bangsa ini, dari mulai presiden sampai aparat yang ada di desa-desa dimanapun. Bapa Yahweh, lindungi sertai, proteksi dengan kuasa darah anak domba Yeshua Mashiach, dengan ruah kodesmu ya Bapa. Juga lindungi sertai para pemimpin rohani kami, apapun mereka Bapak Yahweh, para gembala, jemaat, siapapun mereka. Kami berdoa Tuhan untuk perlindungan-Mu yang sempurna buat mereka ya Bapak Yahweh. Mereka yang saat ini masih tetap bekerja untuk kebutuhan mereka, untuk ekonomi keluarga mereka, untuk rumah tangga mereka, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna buat mereka ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, karena kami ternyata bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang menolong setiap anak-anak-Mu, dan telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar seruan doa kami. Maka kami berdoa buat mereka, khususnya para dokter, juga perawat yang melayani dalam rumah sakit yang ada di garda depan. Kami berdoa berikan kekuatan yang luar biasa, belas kasih Elohim ada di dalam diri mereka, karena kami percaya bahwa mereka tetap dalam perlindungan-Mu. Dan kami yang ada di rumah, biarlah kami berdoa buat mereka satu dengan yang lain, karena kami percaya saat kami saling mendoakan satu dengan yang lain, seperti janji dapat Elohim, 2-3 orang berkumpul dan sepakat memanggil namamu ya apa Yahweh besim Yeshua, maka engkau hadir dan memberikan kekuatan yang luar biasa buat seluruh jemaat-Mu, kehilat-Mu yang saat ini mengalami khawatir, ketakutan, apapun yang mereka alami. Tuhan, engkau lawat mereka satu persatu, berikan kekuatan yang luar biasa buat mereka. Terima kasih Bapak, kami memberkati bangsa ini, kami memberkati pelayanan kami memberkati jemaat yang kami layani, kami memberkati gereja kami memberkati seluruh aspek bangsa ini Bapa, semua dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dan kami percaya detik demi detik, makanya semuanya berjalan dengan baik. Kalau Engkau turun tangan, maka tidak ada satupun yang saat ini dapat melawan Engkau. Terima kasih Bapa, segala sumber kekuatan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan namamu, demi nama Aba Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi.